Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu 'azza wa jalla wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa qala Allahu 'azza wa jalla kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, hingga detik ini masih memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan dan malamnya tarawih dan juga amalan-amalan yang lainnya, tilawah, sedekah dan yang lainnya. Ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita sehingga kita bisa masuk di Ramadan 1445 Hijriah. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Bayangkan ketika kita misalnya satu hari akan masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian Allah wafatkan, tentunya kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendulang pahala sebesar-besarnya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa syukur ini harus selalu teriring di dalam detak nafas kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita hamba yang beriman. Sehingga di dalam Al-Qur'an cukup banyak seruan-seruan kepada yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Termasuk seruan untuk berpuasa adalah dikhususkan kepada orang-orang yang sudah beriman. Mengapa kita harus merasa beruntung bahwasanya kita dengan diberikan kemampuan untuk melaksanakan saum ini masuk ke dalam kategori orang beriman? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'dauna in kuntum mu'minin. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah sebutkan wa antumul a'launa, kalian adalah orang yang derajatnya paling tinggi sekiranya kalian beriman. Jadi iman adalah derajat yang paling tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan menyeru kepada kita, kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu, yaitu orang-orang yang sudah mapan imannya, orang-orang yang sudah di hadapan pandangan mata Allah adalah mereka yang sudah bagus baik, maka diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan beban berat kepada orang beriman untuk melaksanakan ibadah yang cukup berat ini? Karena saum atau siam ini, berpuasa ini adalah merupakan bagian daripada ibadah yang cukup berat. Perintah itu Allah canangkan di dalam Al-Baqarah ayat 183. Dan di ayat sebelumnya jamaah sekalian, di ayat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah ayat 178, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah dengan beban yang sama. Di mana kita bisa lihat beban beratnya yang sama ini, kita bisa lihat di redaksinya. Ternyata perintah berpuasa ini menggunakan redaksi kutiba, bukan furidho. Di dalam Al-Quran, perintah untuk yang levelnya wajib biasanya pakai kutiba atau furidho. Ternyata di surat Al-Baqarah di ayat sebelumnya 178, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan sebuah ibadah yang cukup berat yang menggunakan redaksi kutiba. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian itu al-qisas, membalas fil qatl dalam peperangan.
Jadi level ibadah saum itu levelnya dengan kisos pembalasan dalam peperangan. Kemudian di ayat sesudahnya, yaitu di ayat 216, Allah Subhanahu wa taala juga ternyata memberikan perintah kepada orang beriman pada saat itu dengan menggunakan redaksi kutiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hadirin rahimakumullah, ayat ini cukup berat. Diwajibkan kepada kalian wahai orang beriman al-qital, berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan Allah juga tahu namanya perang itu kalian membencinya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya punya saudara dulu pejuang. Dia menjelaskan bahwa waktu di markas itu memang betapa emosinya dia sama Belanda. Tapi kalau sudah berhadapan, apa yang diharapkan? Jangan sampai ketemu. Jangan sampai ketemu. Nah, itulah yang namanya perang, jamaah sekalian. Apalagi perang zaman dulu bukan pakai mesiu, bukan pakai rudal, bukan pakai AK-47, tetapi dulu itu berperang betul-betul face to face, berhadapan. Ya, pedang dengan pedang. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyamakan perintah saum itu dengan perintah perang. Karena menggunakan redaksi kutiba. Kutiba alaikumul qitalu, ya. Ini bentuk pasif mabni majhul, diwajibkan. Berarti kalimat aktifnya mewajibkan, ya, mewajibkan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara makna dasar kata kataba itu menulis. Artinya kalau furido itu memfardukan adalah perintah yang disampaikan dengan lisan, tapi kalau kutiba itu adalah perintah yang disampaikan dengan surat perintah. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan kepada ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dengan surat perintah kepada kalian untuk berperang. Kemudian di Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan kepada kaum beriman pada saat itu dengan kutiba alaikumusiyam. Artinya ibadah saum ini levelnya sama dengan ibadah perang, jemaah sekalian. Luar biasa memang. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersaum atau bersiam. Dan bentuk redaksi tentang puasa ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam bentuk kata siam. Dan di dalam Al-Qur'an ada dua bentuk kata yang mirip, ada siam, ada saum. Di dalam surat Maryam disebutkan inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala akan bersaum. Apa saumnya? Aku tidak akan ngomong sama manusia. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untungnya di dalam ayat ini Al-Baqarah 183 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kewajiban saum itu dengan redaksi siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita saum dengan redaksi sauma seperti dalam surat Maryam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus sauma. Wah, cilaka. Cilaka pokoknya. Apa cilakanya? Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Kalau kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kutiba alaikumus sauma, maka itu akan mencakup banyak hal. Kalau siam itu definisinya al-imsaku min jamil muftirat min al-akli wasyurbi wal wad'i min tulu'i syak min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan diri dari makan minum dan bersetubuh semenjak terbit fajar dan sampai tenggelam matahari. Kalau sauma itu ditambah dengan apa? Dengan enggak boleh ngomong. Hadirin rahimakumullah, coba kalau kita diuji Allah Subhanahu wa taala berpuasa dengan redaksi sauma dan kita enggak boleh ngomong. Luar biasa. Mau beli seblak untuk takjil, kita nggak boleh ngomong. Cuk, beli seblak tapi pakai bahasa isyarat. Coba. Luar biasa berat. Untung Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata siam. Ya, dan siam itu maknanya menahan diri dari
ya, makan dan minum, ya, dan juga menahan diri dari bersetubuh. Itu definisi puasa menurut bahasa Arab. Kalau definisi puasa menurut bahasa Cina apa Pak? Ada yang apa? Masih ingat nggak? Puasa adalah tong tuang siang-siang. Apa? Tong tuang siang-siang. Ya. Kemudian definisi puasa menurut bahasa Portugis itu apa namanya? La sahure, la bukane, apa itu ya? Saya lupa lagi. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita subuh ini adalah rahmat Allah dalam ibadah puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa itu dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang, ya. Salah satu tandanya adalah tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ibadah ini dengan kata redaksi as-siyam, bukan as-shaum. Kemudian hadirin rahimakumullah, sebenarnya dari runtutan ayat Al-Baqarah 183 ini adalah yang paling ajib dan yang paling berkesan adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah shaum ini hadirin rahimakumullah juga sudah diwajibkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Saya lihat penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ya, karena rasul pertama adalah Nabi Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumin anzir qaumaka min qabli ayyatihum adzabun alim, ya, rasul pertama adalah Nuh. Jadi pertama kali ibadah shaum itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada kaum sebelummu. Kaum yang dimaksud sebelummu adalah kaum Nabi Nuh. Jadi kaum Nabi Nuh dalam tafsir Ibnu Katsir disinyalir adalah kaum yang pertama kali diwajibkan kepada mereka berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala faham struktur tubuh manusia, faham anatomi tubuh, faham sirkulasi makanan, peredaran darah, karena yang menciptakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalamnya ada jantung, ada hati dan sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia itu untuk puasa. Dari 12 bulan kita mengarungi hidup ini dalam setahun, 11 bulan kita kenyang dan 1 bulan dianjurkan atau 1 bulan diwajibkan untuk mengosongkan perut. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian takwa. Dalam arti apa? Takwa itu mencakup kepada amaliyah ritual, ya, vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga manfaat secara horizontal kepada tubuh kita. Tahun 1960 itu ada seorang profesor dari Jepang meneliti sebuah pengobatan atau terapi, yaitu dengan cara mengosongkan perut selama 8 sampai dengan 16 jam. Ya, 8 sampai dengan 16 jam. Kemudian dia menemukan sebuah teori namanya teori autophagy. Teori autophagy, yaitu ya terutama protein-protein yang atau sel-sel yang sudah rusak itu dimakan oleh sel-sel yang baru tumbuh, dan proses keluarnya sel-sel yang sudah rusak itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengosongkan perut. Sehingga teori autophagy ini ya berimplikasi kepada diberikannya hadiah Nobel kepada orang tersebut. Siapa namanya? Orang Jepang. Saya lupa namanya. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semakin membenarkan ya bahwasanya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita kesannya memang menyiksa. Kama qala Bimbo fi kitabihi, ya, kama qala Bimbo, ada anak bertanya pada bapaknya, mengapa berlapar-lapar puasa. Jadi ibadah puasa ini terkesan menyiksa karena membatasi kita dari makan dan minum, tetapi efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa, bisa menghasilkan antibodi untuk 1 tahun yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan daripada la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang sekarang ini terkena asam lambung. Luar biasa asam lambung itu, Pak, kalau sudah kumat ya, karena asam lambung ini lambung mengeluarkan cairan yang mana cairan itu fungsinya untuk menghancurkan makanan. Ada enzim amilase, ada lipase, ada tripsin. Dan tripsin ini adalah enzim yang mampu menghancurkan apa saja. Yang keras-keras juga bisa dihancurkan. Dan itu ciri khas daripada lambung. Ketika lambung kita, tentakel itu semacam kayak anduk, ya,
Kita kan suka makan babat tuh, nggak jauh beda tuh. Lambung kita juga dalamnya ada tentakel. Tentakelnya itu sudah gundul, gitu. Dan tripsin ini keluar, maka dia akan menyakiti daripada dinding-dinding lambungnya. Inilah hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, ya ini dulunya penyakit mah, tapi mah kalau sudah akut mungkin disebutnya dengan asam lambung. Luar biasa itu, ya, sakitnya malah ada yang sampai pingsan, ada yang sampai koma, ya. Ini banyak terbukti orang-orang yang kena asam lambung akut ini, hadirin rahimakumullah, diobati apa saja susah. Dan banyak yang membuktikan bahwa asam lambung ini bisa sembuh dengan apa? Dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat kauniyah sudah menampakkan diri kepada kita betapa amaliyah mengosongkan perut ini bisa menghasilkan organisme baru, bisa menghasilkan individu yang baru. Kita bisa melihat betapa menjijikannya ulat, betul apa betul? Betapa menjijikannya ulat, gelik-gelik gimana gitu ya. Kita bayangkan kalau kita pegang, kalau lihat ulat itu luar biasa. Tetapi jangan salah bahwa kupu-kupu yang indah itu, hadirin rahimakumullah, yang memiliki ukiran batik di sayapnya, dan itu bagian daripada keindahan dunia, ya, itu berasal daripada organisme yang menjijikan yang bernama ulat. Dan ulat bisa merubah dirinya dari sesuatu yang sangat dijijikkan oleh manusia, berubah menjadi organisme baru, makhluk hidup baru yang indah dan berkarakter indah. Kupu-kupu tuh nggak kayak orang-orang, kupu-kupu tuh nggak kayak lalat mengkerubuti daripada kotoran. Kupu-kupu tuh yang dimakan, yang diminum, yang disodot adalah saripati bunga. Dan ketika dia menyedot saripati bunga, dia melakukan fertilisasi alam. Dia sentuhkan itu kepalanya, sentuhkan itu sayapnya ke kepala putik sehingga terjadi namanya fertilisasi buatan, fertilisasi alami, yaitu pembuahan secara alami. Yang dimakan oleh kupu-kupu, yang disedot oleh kupu-kupu adalah sesuatu yang baik. Ya, maka perubahan ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah itu hanya dengan satu cara, dia harus jadi kepompong dulu. Harus jadi kepompong dulu. Dan berubahnya kupu-kupu jadi kepompong itu pun hanya dengan satu cara. Dengan apa? Dengan cara mengosongkan perut. Dia diam dan kemudian berpuasa. Jadi puasa ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sudah tampakkan ayat-ayat kauniyahnya. Banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang bisa merubah dirinya dari yang jelek, yang buruk, kemudian menjadi organisme baru yang indah dengan cara berpuasa. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ular. Ular bisa memperpanjang usianya dengan cara ganti kulit. Betul apa betul? Kita pernah melihat ular sanca, ya, ular yang gede banget, belang-belang. Dia nggak punya bisa, tapi ya ringkusannya tuh luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Tetapi segagah apapun anaconda, segagah apapun ular sanca, hadirin rahimakumullah, kalau sudah ganti kulit nggak bisa ngapa-ngapain, diam dia. Kita bunuh juga pasrah. Karena ganti kulit itu adalah sebuah proses yang sangat menyakitkan. Dan itu adalah sebuah proses yang harus dilalui bagi seekor ulat kalau dia ingin panjang usianya. Dan ganti kulit pada organisme yang bernama ular hanya bisa dilakukan kalau dia berpuasa. Nggak bisa sambil makan dan minum, harus saum untuk ular. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sama. Kalau ingin jadi organisme baru seperti kupu-kupu, kita keluar di bulan Syawal dengan individu yang baru, maka kita harus masuk ke dalam kawah candra di muka yang disebut dengan Ramadan. Kita harus berpuasa, kita harus menjaga lisan, kita harus banyak-banyak beramal ibadah selama 1 bulan, semacam kita bertapa, semacam kita banyak tadarus. Maka di bulan Syawal kita akan keluar akan keluar menjadi seorang individu baru seperti indahnya kupu-kupu. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah inginkan dalam la'annakum tattaqun.
Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Kalian ingin sehat enggak? Kalian ingin bagus enggak? Kalian ingin berubah enggak? Ya sudah. Ini ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus sudah diwajibkan berpuasa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat ini bisa dimaknai dengan ya di dalam buku-buku tafsir ini beda-beda pemakna. Ada yang memaknai dengan hari-hari yang berbilang. Ada yang memaknai dengan apa? Dengan makna beberapa hari saja. Ya, ayyaman ma'dudat. Luar biasa, Pak. Ini kalau digali ayat ayyaman ma'dudat, kita buka kitab-kitab tafsir, luar biasa. Luar biasa. Ayatnya pendek, ayyaman ma'dudat. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, ini sudah Ramadan hari keberapa? Malam 13 ya? 13. Saya tanya, kerasa nggak Pak bulan Ramadan ini? Tidak kerasa ya? Kayak kita semacam baru kemarin masuk bulan Ramadan, baru kemarin kita iftar, baru kemarin kita masuk, kita nyari tahajud. Sekarang sudah malam ke-13 tadi malam. Nggak kerasa Pak? Betapa cepatnya, betapa nikmatnya bulan Ramadan. Ini makna daripada ayyaman ma'dudat. Saya ketika membaca ayyaman ma'dudat dimaknai dengan beberapa hari saja. Ini aneh kok Allah Subhanahu wa taala menyebut bulan Ramadan puasa itu dengan perintah kutiba, kemudian disampaikan puasa itu cuma beberapa hari saja. Begitu. Padahal faktanya kita itu berpuasa sebulan full, entah 29 atau 30 hari. Tapi di Indonesia kebanyakan 30. Rasulullah SAW 9 kali berpuasa, sekali aja tuh 30-nya. Kebanyakan 29. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan panas. Langit tidak tertutup awan, sehingga untuk mengindra atau melihat hilal itu cukup mudah di sono. Ya, sehingga untuk melihat hilal itu tidak susahnya seperti di kita. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ramadan itu dulu namanya Tatul, bulannya Tatul. Tetapi kemudian oleh kakek Rasulullah Murrah bin Ka'ab dirubah menjadi Ramadan. Karena dia melihat semenjak zamannya, ini kakek yang kelima kalau nggak salah ya. Semenjak zamannya dia itu pas bulan Ramadan itu adalah bulan yang panas. Sehingga di situ ada efek batu terkena sinar matahari kemudian ngebul, ya, fata morgana kalau bahasa kita, bahasa Romawi namanya fata morgana, ya, itu ngebul, dan batu ngebul kena sinar matahari itu artinya Ramadan hajar, batu ngebul, sehingga bulan itu disebut dengan bulan Ramadan. Panas banget, ada wazni fa'lan, ya, panas banget gitu. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ayat ma'dudat. Faktanya kita puasa itu 29 atau 30 hari, tapi Allah sebut beberapa hari saja. Ada apa di balik ini? Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama menjelaskan bahwa ketika ya hadis Rasulullah SAW, ada hadis Rasulullah SAW berbunyi, man shoma Ramadan, man shoma al-qamar Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang harinya atau dia tarawih di malam harinya, iman wahtisaban, dengan iman dan penuh harap. Kalau susah-susah menerjemahkan iman dan wahtisaban itu, kita terjemahkan dengan terjemahan yang mudah saja. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan serius, gitu aja. Ya, dengan serius. Allahumma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala memaafkan atau mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa Ramadan secara serius, iman dan wahtisaban, akan menjalani Ramadan ini dengan penuh nikmat, dan Ramadan ini akan berjalan dengan tidak terasa. Jadi Bapak yang sudah merasakan Ramadan baru kemarin ke ujung-ujung sudah hari ke-13, insya Allah itu Ramadan tahun ini Bapak jalankan dengan iman dan wahtisaban. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ayyaman ma'dudat ini Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan dalam bentuk angka. Kudunya seharusnya
Ketika Ramadan ini diwajibkan, puasa ini diwajibkan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan durasinya harusnya sebulan penuh gitu atau 29 atau 30 hari. Harusnya begitu, tetapi Allah sampaikan dalam bentuk ayyam ma'dudat. Untuk apa? Untuk memberikan keringanan, seakan-akan Ramadan itu ringan. Sehingga disampaikan dengan kata ayyam ma'dudat. Beberapa hari saja. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan ada korelasinya kepada mensoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Dan salah satu rahmat Allah bagi orang yang menjalankan puasa dengan iman dan wa ihtisaban adalah ini dikaitkan dengan hadis berikutnya dalam Sahih Muslim tuh idza jar Ramadanu ya futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Idza jar Ramadanu futihat abwabul jannah. Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pas setan-setan dibelenggu ini berpikir panjang, Pak. Ini setan dibelenggu. Apa Allah Subhanahu wa taala enggak menyalahi janji? Soalnya dalam Al-A'raf ayat 14 Allah Subhanahu wa taala sudah MOU dengan setan, dengan iblis. Fabima agwaitani la aqudan lahum siratal mustaqim tsumma la atina min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ihim. Ya. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala melakukan MOU, perjanjian dengan iblis. Kata iblis, karena engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami, ya. Maka kami akan meminta, maka kami minta untuk apa? Untuk diberikan kuasa menggoda anak Adam sampai hari kiamat. Fabima aqwaitani laku dan lahum siratal mustaqim. Ini sudah MOU, ini sudah perjanjian, ini sepakat. Oke, kata Allah, silahkan. Dan iblis sampai menjelaskan, saya akan menggoda hamba engkau dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri, sampai engkau tidak menemukan mereka itu bersyukur. Gitu. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah MOU. Ujug-ujug zaman Nabi dibikin Ramadan, dibikin puasa. Yang tadinya dia diberikan kesempatan untuk menggoda sampai hari kiamat, kan kudunya full, tetapi masanya Rasulullah SAW kok ada iblis harus libur, harus break daripada menggoda manusia, padahal sudah sepakat diberikan kesempatan full dalam sebulan 30 hari, dalam setahun 12 bulan. Ini ya dengan sufidat asyayatin, dibelenggunya setan-setan, ini setan, iblis semuanya harus libur. Kesannya Allah menyalahi janji. Kesannya Allah menyalahi janji. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan kita jelaskan. Jadi ayyam ma'dudat ini hadirin rahimakumullah, implikasinya cukup banyak, luar biasa sekali. Ya. Sehingga orang-orang yang menjalani puasa dengan iman dan ihtisab dengan serius, ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar suffidat asyayatin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis yang berbunyi dibukakan ketika Ramadan datang, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu setan-setan, saya sudah kumpulkan berbagai macam pendapat para ulama, maka para ulama terbelah menjadi dua. Ada golongan ulama yang memaknainya secara hakiki, hakikatul makna. Bahwasanya ketika Nabi sabdakan dibukakan pintu surga, maka surga dibuka ya seperti dibukanya pintu pada umumnya, akan tapi kita tidak boleh menyamakan pintu surga dengan pintu yang ada di dunia, cuma asosiasinya, bayangannya untuk memudahkan pemahaman gitu. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menyampaikannya dengan vocab, dengan mufradat dengan kata-kata benda yang difahami oleh orang pada zaman itu. Sehingga Rasulullah menggunakan redaksi abwabul jannah, pintu-pintu surga. Ya, hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama, bahwa hadis itu dimaknai dengan apa? Dimaknai dengan hakikatul makna. Ya, dimaknai dengan makna sesungguhnya. Kemudian golongan ulama yang kedua adalah memaknai daripada hadis itu dengan apa? Dengan ya makna majazi, bukan dengan makna sesungguhnya, tetapi makna majaz.
bahwasanya yang dimaksud dengan dibukakan pintu surga bukan dibukakan dengan cara apa? Bukan dibukakan seperti dibukakannya pintu masjid, dan neraka ditutup bukan ditutup seperti tertutupnya pintu masjid, akan tapi dibukakan yang dimaksud adalah dimudahkan menjalankan kebaikan-kebaikan. Kemudian ditutup pintu neraka artinya dipersulit untuk menjalankan dosa dan keburukan. Termasuk kalau futihatnya dimaknai majazi, ghuliqatnya dimaknai majazi, maka sufidat dibelenggu juga nggak bisa dimaknai secara hakiki, harus majazi juga. Maka yang dimaksud sufidat asyayatin bukan dibelenggu dengan rantai tangan-tangan setan atau kaki-kaki setan, tetapi yang dimaksud adalah diperkecil ruang lingkup gerak setan untuk menggoda manusia. Dan ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Mengapa demikian? Karena kalau hadis Futihat Abwabul Jannah ini dimaknai dengan makna sesungguhnya, itu akan bertentangan dengan janji Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan janji. Janjinya di mana? Yaitu MOU, kesepakatan dengan iblis untuk menggoda manusia full. Enggak ada pereknya. Gitu. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian implikasi yang kedua adalah bahwa yang lebih dekat kepada kebenaran sufidat asyayatin ini yaitu dengan makna majazi, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita lihat secara empiris bahwasanya, ya, meskipun bulan Ramadan yang berantem masih ada nggak? Ada. Kemudian yang konflik masih ada nggak? Ada. Ya. Yang berkelahi ada nggak? Ada. Gitu. Ya. Dan yang nggak puasa banyak nggak? Banyak. Coba Bapak ke situ. Kita akan melihat apa? Kalau bahasa Sundanya jurig suku. Apa jurig suku itu? Tulisannya di situ warteg tutup. Iya, ditutup pakai kain doang, di bawah kain ada kaki-kaki. Nah, itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ini artinya apa? Setan tetap ada. Hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala setan itu dibelenggu dalam arti diperkecil ruang lingkupnya. Dan ini bukan penjelasan saya, tapi penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengkorelasikan hadis Futihat Abwabul Jannah wa Ghuliqat Abwabun Nar ini dengan hadis yang berbunyi inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan menggoda manusia itu, ya, itu melalui aliran darah. Sehingga dengan saum lambungnya tidak beroperasi, asupan makanannya terbatas, sehingga ya tekanan darah dari jantung ke otak pun berkurang. Ya, sehingga mereka yang memiliki darah tinggi kalau erosi dan kalau emosi dalam keadaan puasa itu biasanya tidak meledak-ledak seperti dalam keadaan kenyang. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penjelasan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian daripada penjelasan ayyam ma'dudat. Bahwa di dalam ayyam ma'dudat Allah Subhanahu wa taala seakan ingin meringankan, enggak, Ramadan itu enggak lama. Beberapa hari saja. Dan bagi orang yang iman dan wahtisaban ini akan terasa. Kita baru kemarin masuk di bulan Ramadan. Kita baru kemarin nonton apa? Nonton sidang isbat. Sekarang sudah mau hari ke-14. Besok 15, udah setengah bulan. Ini hikmah daripada ayyam ma'dudat. Dan ini hanya terasa oleh orang-orang yang iman dan wahtisaban. Sementara orang-orang yang tidak iman dan wahtisaban, tidak serius, terpaksa menjalankan puasanya akan dilalui dengan sikap-sikap erosi, sikap-sikap emosi. Ya, kalau sudah buka lihatnya ke jam dinding 5:30, lama amat ya. Itu main HP lagi apa? Lihat, aduh, baru jam 17.31 kok dari tadi kok jam dindingnya cuma 1 menit gitu, perasaan udah lama gitu. Sampai Pak, orang yang tidak iman dan wahtisaban kadang-kadang suka maki-maki di rumah ini, muazin yang masjid Al-Madani siapa sih? Lama banget enggak sih Bapak tadi yang azan tuh? Pasti disalahkan terus tuh. Gitu. Idolanya adalah masjid yang jauh, yang azannya lebih dulu. Nah, gitu. Dan biasanya dia nyari-nyari di TV, RCTI, belum azan. MNC TV, belum azan juga. Nah, biasanya Pak, yang duluan azan tuh Global TV, betul nggak? Idolanya tuh, gitu ya. Global TV, wah ini TV favorit gue, gitu kan. Azannya duluan.
Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada suara dari jauh yang mirip takbir juga ya. Gitu. Namanya kori-kori itu ya Pak. Kalau menyambung ayat biasanya ya itu dengan awalan Allahu Akbar. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Jadi ada Allah. Itu banyak yang baca Quran dengan mujawad, dengan langgam kayak tadi gitu ya di masjid, menyambung ayat dengan Allahu Akbar. Posisi memang tinggal 1 menit lagi itu kepada azan ya. Itu banyak yang tertipu Allahu Akbar azan, padahal itu adalah lafaz menyambung ayat. Etongnya bismillah, gitu. Luar biasa. Banyak yang tertipu seperti itu. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hikmah daripada ayat ma'dudat ini mari kita menjalankan saum, kita perbaiki niat untuk selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini dilanjutkan dengan faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru di ayat 183 Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa. Di ayat 184-nya Allah kasih dispensasi. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Murah. Allah tahu bahwasanya ya manusia itu ya faman kana minkum maridun, ada yang sakit, aw 'ala safarin, ada juga yang mudik. Ya, wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh berbuka, tetapi harus apa? Harus diganti dengan apa? Dengan berpuasa di hari lain. Gitu ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa man kana minkum maridun. Bagi orang yang sakit dan juga aw 'ala safarin dan dalam perjalanan, ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh berbuka tapi harus diganti atau diqadha di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan orang-orang yang sudah jompo, ya, orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena usia, ya, fidyatun ta'am miskin, dia boleh berfidyah, Maka termasuk ke dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu adalah ibu-ibu hamil. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu fidyatun ta'am miskin, ya. Setelah itu faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Tapi berpuasa itu jauh lebih baik. Ini kembali kemana? Kembali kepada ayat yang paling dekat dulu. Kalau kita balikan kan wa antasumu khairul lakum, ya. Kemudian faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Kemudian setelah itu apa? Walladzina yutiqunahu. Jadi yang paling dekat dikembalikan kepada berpuasa itu lebih baik adalah kepada orang tua yang jompo. Kalau masih mampu berpuasa itu lebih baik. Kemudian dikembalikan kepada ayat yang lebih jauh lagi. Faman kana minkum maridun, kalau dalam keadaan sakit boleh berbuka tetapi berpuasa jauh lebih baik. Ala safarin, juga orang-orang yang berada di dalam sebuah perjalanan boleh berbuka tapi antasumu lakum, ya, berpuasa itu jauh lebih baik. Jadi ini berpuasa itu jauh lebih baik itu dikembalikan kepada 3 orang dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah orang yang jompo, kondisi yang kedua orang yang sedang safar, dan kondisi yang ketiga adalah orang yang sedang dalam kondisi sakit. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam nahwunya masdar muawwal, ya. Itu wa antasumu itu harusnya sih siyamukum khairul lakum gitu redaksinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi wa antasumu, ya. Ini menunjukkan bahwa adanya penekanan bahwa berpuasa itu jauh lebih baik. Mengapa demikian? Karena kita harus mengganti. Kalau di bulan Ramadan ini hadirin rahimakumullah, ayam ma'dudat tidak akan terasa. Salah satu sebab tidak terasa ini kita kompak puasa bareng. Kalau kita punya keluarga 5,
istri satu, ya. Kemudian anak 3, gitu ya. Puasa bareng asik tuh, kompak, nggak ada yang makan. Makanya Allah katakan wa antasumu khairum, berpuasa itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena berpuasa di bulan Ramadan itu kompak. Yang satu berpuasa, yang lain juga sama. Coba Bapak rasakan, kita mudik ke Cirebon misalnya gitu ya. Itu sudah di atas 85 km kalau menurut mazhab Syafi'i. Kita sudah boleh berbuka gitu ya. Kemudian kita nggak kuat gitu. Nggak kuat kenapa? Karena misalnya di jalan ada orang yang jualan tahu gejrot. Nah itu. Kalau udah tahu gejrot itu, kalau idola itu udah susah itu. Aduh, udah tergoda itu ya. Apalagi sehahnya, waduh, cabenya 3. Nah, suhah banget itu kan. Siang-siang ya, yang lain udah puasa dia nggak kuat, di belakang camil tahu gejrot gitu, nggak kuat. Akhirnya apa, di bulan Syawal, di bulan Muharram dia harus melakukan qadha ya. Tetapi qadha ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala wa antasumu, berpuasa jauh lebih baik? Karena ketika kita qadha, kita puasanya nggak kompak. Betul apa betul? Kita puasa sendirian, bocah beli seblak, bocah beli karedok, bocah beli es buah gitu. Siang-siang jam 1 kita lagi qadha, bocah lagi camuy. Luar biasa ya. Mengqadha itu jauh lebih berat. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa bahwa saum ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah saum ini sungguh-sungguh sudah diringankan. Sungguh-sungguh sudah diringankan. Apalagi kita berada di daerah atau negara yang berada di jalur khatulistiwa, ya. Ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara yang nempel di Antartika, gitu. Kalau di Argentina ya Ushuaia, itu ada sebuah daerah paling bawah, gitu, nempel ke kutub selatan, gitu ya. Luar biasa, nggak kebagian matahari. Atau di daerah atas kayak Finlandia, nempel ke kutub utara gitu. Kita mah ya normal berpuasa itu. Mulai jam 4.40 lah gitu kan. Kemudian berbuka jam 18, jam 6, sekarang itu lebih 7 ya. Nah, di daerah-daerah yang lebih panjang masanya, luar biasa, bisa 20 jam gitu. Yang siangnya lebih lama dibandingkan malamnya ya. Kita mah di sini Indonesia udah dari segi geografis sudah menguntungkan, dari segi alam juga sudah Allah berikan anugerah seperti surga gitu. Seakan-akan surga itu bocor dan tetesannya tuh menimpa Nusantara ini. Ya, tongkat jadi tanaman, di Saudi mah tanaman jadi tongkat gitu. Ini harus disyukuri ya, harus disyukuri. Semoga pemegang-pemegang kekuasaan ya, dengan apapun caranya, dengan curang, dengan apa, kita tetap doakan mereka bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin negeri ini dengan apa? Dengan amanah, dengan baik, tidak mendiskreditkan umat Islam, sayang pada ulama, sayang kepada umat Islam gitu ya, dan juga sayang kepada bangsa-bangsa di dunia ini yang sedang dalam penderitaan seperti Palestina. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sisipkan, tolong sisipkan dalam doa-doa kita ya, terutama ketika kita akan berbuka, karena salatun la turaddu da'watuhu, 3 orang yang tidak ditolak daripada doanya. Yang pertama imamun adil, kemudian yang kedua as-shaimu hina yuftir, dalam Sahih Muslim tuh, orang yang berpuasa ketika dia mau berbuka. Kemudian yang ketiga adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang dizalimi. Hadirin rahimakumullah, jadi tata cara kita berbuka itu adalah ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita minum dulu, kemudian baca doa, doa dulu tuh, ya Allah, utang banyak ya Allah, tolong ya Allah, utang banyak ya Allah, sebutin aja sesaat. Ya Allah, semoga bangsa ini dipimpin oleh orang-orang amanah. Ya Allah, disisipkan doa itu di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini terus terpuruk dalam konsep kepemimpinan ini karena kan kita juga tidak serius untuk mendoakan ulul amri. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun segala upaya sudah kita lakukan, tetapi inilah
sudah Allah gariskan di Lauhul Mahfuz, ya. Dan ini kembali kepada konsep kerakyatan. Apabila rakyatnya itu adalah beriman, rakyatnya itu juga soleh, maka akan menghasilkan, ya, melahirkan generasi-generasi iman, generasi-generasi soleh. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para pemimpin, pemegang tampuk amanah di parlemen ataupun siapa saja yang memimpin negeri ini, inilah adalah produk daripada apa yang sudah dikurikulumkan sejak tahun 70-an, ya, sejak tahun 70-an. Maka apa yang kita lihat pada saat ini para pemimpin itu adalah mereka yang ketika SD-nya di tahun 70-an. Dan itu, ya, konsep kurikulumnya itu luar biasa, masih belum jelas. Sehingga banyak daripada ahli-ahli pendidikan untuk menghasilkan pemimpin 30-40 tahun yang akan datang, kita sedang mencoba untuk merubah daripada kurikulum pendidikan. Dan sampai hari ini belum berhasil. Sampai hari ini belum berhasil dengan kurikulum KTSP lah, kemudian kurikulum jaring laba-laba lah, dan kurikulum 2013, kurikulum merdeka, gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin di 30 atau 40 tahun yang akan datang. Maka cerminan pemimpin yang pada saat dipimpin adalah merupakan mereka produk daripada kurikulum tahun 70. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya termasuk aktivis pendidikan ini juga tidak berhenti untuk berinovasi mencari gimana caranya menghasilkan anak-anak yang berkualitas, gitu, yang bertanggung jawab kepada akhlaknya, bertanggung jawab kepada jabatannya, gitu ya. Maka kita di sekolah saya, yaitu kita terapkan sebuah kurikulum, ya, pendidikan karakter, ya, yang lebih cenderung kepada rapot anak-anak di PAUD itu bukan angka, tapi rapotnya itu adalah tentang karakter. Apakah dia sudah minta maaf, apakah dia izin kalau ngambil sendal, itu yang seperti itu, ya. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak diterapkan juga di beberapa sekolah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga saum kita, aduh, garing banget ya puasa ya. Bisa ya, ada kopi hidung biasa sih. Udah, jangan lama-lama, saya takut buka nanti. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita, puasanya, tarawihnya, tilawahnya, sedekahnya. Ini sedekah, Pak. Banyakin sedekah, jangan pelit-pelit di bulan Ramadan. Banyakin sedekah, ya. Itu saya sangat kagum kepada ungkapan Syekh Utsaimin. Ini cuma dua tuh orang alim, satu Syekh Utsaimin, yang satu ulama India, lupa namanya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wa ana azibihi, dan puasa itu untukku, wa somuli, dan puasa itu untukku, wa ana azibihi, dan aku yang membalasnya. Itu maknanya adalah ketika kita sampai di fase qantoroh. Qantoroh itu adalah orang-orang yang sudah selamat, sukses menyeberang sirat. Depan udah pintu surga tuh. Itu dikumpulin dulu, Pak, di qantoroh. Qantoroh itu berbentuk tebing-tebing, berbentuk bukit-bukit. Orang yang calon ahli surga ngumpul dulu di situ, ya. Diapain? Mereka saling menghisab dalam masalah muamalah. Itu udah antara orang beriman tuh, ente punya utang belum dibayar ya, gitu. Di situ tuh dihisab. Yang diambil tuh amalan sedekah. Kita harus punya stok, Pak. Harus punya stok. Nah, dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Shaumuli", puasa itu adalah untukku. Itu menempel kepada zat Allah, berada dalam zat Allah. Maka pahala puasa, hadirin rahimakumullah, pahala puasa itu adalah pahala yang nggak bisa diganggu gugat ketika di fase qantoroh. Ketika pahala sedekah itu dipertaruhkan untuk membayar utang-utang muamalah, pahala yang lain juga, pahala puasa Allah simpan. Wasaumuli, saum itu untukku, wa ana azibi, dan itu digunakan untuk stok bagi mereka untuk menentukan daripada level daripada surga. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, salah satu pahala yang luber yang tidak ada batas adalah pahala puasa Ramadan. Jadi orang-orang yang berpuasa Ramadan, rajin berpuasa Ramadan, bisa dipastikan dia calon ahli surga. Betapa besarnya pahala, dan itu stoknya disimpan di gudang. Tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk daripada membayar utang-utang muamalah ketika di dunia. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ada syaratnya. Selama, ya, adakan hadis yang berbunyi wassalatu ila sholati
wal jum'ati ila jum'ati ramadhan ila ramadhan mukaffaratun mimma bainahuma idza tunibatil kaba'ir. Antara sholat dan sholat subuh ke zuhur, zuhur ke asar gitu ya. Kemudian dari Jum'ah ke Jum'ah, kemudian dari Ramadan ke Ramadan, mukaffaratun mimma bainahuma. Itu ada penghancur-penghancur daripada dosa. Selama apa? Selama dijauhi daripada dosa-dosa besar. Zina, syirik gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan itu dan stok itu akan dipergunakan untuk apa? Untuk level daripada surga bagi seorang hamba selama syaratnya dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah beriman, itu Allah sudah menginginkan kita itu selamat. Kalau orang sudah diberikan semangat untuk sholat, maka dia sudah, Allah Subhanahu wa taala sudah inginkan untuk jadi orang baik. Kalau dia diberikan semangat untuk berdoa, ya, salah satu ulama salaf mengatakan barang siapa yang diberikan semangat untuk berdoa, maka itu tandanya doa itu akan dikabul. Buktinya apa? Allah takdirkan dia mau berdoa. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kita malas berdoa, itu artinya kita tidak akan meraih daripada impian-impian kita. Tapi kalau kita rajin berdoa ya, karena doa itu sistemnya seperti mengayuh sepeda, kayuhan. Jangan langsung pengen cespleng tok ya Allah, minta mobil, pengen besok jadi, nggak bisa. Harus seperti mengayuh sepeda, pelan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.